Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema menyikapi kaum munafik ya. Nah, memang kita sudah mendapatkan informasi tadi dari Ustadz bahwasanya kaum munafikin ini mereka itu menampakkan keislaman ya kan? Tetapi mereka menyembunyikan kekufuran gitu kan. Sebenarnya mereka kafir juga ya kan? Kafir, tapi mereka tidak mau terus terang. Berbeda dengan orang-orang mukmin, berbeda dengan orang kafir yang mereka berterus terang. Nah, bagaimana kelanjutannya berkaitan dengan cara kita menyikapi kaum munafik ini? Perbedaannya orang-orang beriman ya. Kalau mereka orang beriman itu disebutkan oleh Allah ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya agar menghukumi di antara mereka dengan hukum-hukumnya Allah, ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengatakan sami'na, mereka dengar dan taat. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Allah beruntung. Sementara kalau tadi orang munafik, karena mereka melakukan provokasi pada orang, jadi bukan hanya menolak untuk diri sendiri saja. Jadi orang munafik itu tabiatnya itu memprovokasi orang agar tidak mengikuti syariat itu. Jadi akibat memprovokasi orang agar tidak mau ikut syariat, maka ditimpakanlah musibah kepada mereka. Artinya kalau dapat musibah kan tidak tergolong orang yang beruntung ya Ustaz ya. Jadi memang kebalikannya. Kalau orang beriman itu karena mendengar dan taat terhadap hukum-hukum Allah, maka disebutkan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sementara orang munafik tadi itu yang mereka memiliki permusuhan besar dan juga mengajak orang untuk memusuhi syariat, maka mereka ditimpakan azab, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita itu sebagai orang-orang yang beriman terhadap mereka ini disebutkan oleh Allah fa'arid anhum. Berpalinglah kamu dari mereka. Jadi para pemirsa TV yang dirahmati Allah, ketika kita menyaksikan ada orang yang diajak untuk menjadikan hukum-hukum Allah sebagai problem solving gitu ya, sebagai jawaban atas masalah-masalah kehidupan kita, lalu mereka menolak dan juga mengajak orang untuk menolaknya, maka Allah memerintahkan kita agar dari mereka itu berpaling. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang mengajak orang lain untuk tidak taat kepada hukum-hukum yang telah Allah turunkan ya Ustaz ya. Karena hakikatnya kan tidak diturunkan hukum Allah itu kecuali membawa kebaikan ya Ustaz ya. Jadi kalau ada orang menolak syariat dengan alasan agar lebih baik, agar lebih adil, agar lebih damai, itu apa namanya, itu berbahaya dan itu tidak pantas untuk diikuti karena Allah mengatakan agar kita menjauhi mereka. Fa'arid anhum. Kemudian kepada orang-orang munafik ini kita harus mengatakan kepada mereka perkataan yang membekas ya Ustaz ya, agar mereka takut dengan perbuatan mereka. Nah, kalau mereka juga masih keras dengan kemunafikannya, maka langkah berikutnya itu adalah memerangi mereka. Tapi ini tentu ketika ada kekuatan yang bisa dimiliki untuk melakukan peperangan ya Ustaz ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang munafik yang enggak mau membayar membayar zakat ya, yang tidak mau membayar zakat. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran dari ayat tadi kepada kita bagaimana orang munafik itu, kemudian bagaimana kita mensikapi mereka dan apa akibat dari kemunafikan itu. Disebutkan oleh Allah tidak lain adalah bencana ataupun kemusibah ya. Kemudian pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman yang lain Allah juga mengatakan tentang orang-orang munafik ini ya Ustaz ya. Di mana mereka itu orang munafik itu dalam beramalnya itu ada dijelaskan oleh Allah, wa idza du'a ilallahi wa rasuli yahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilahi muza'inin. Dan apabila dipanggil mereka kepada Allah dan Rasulnya
agar Rasul menghukumi di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, jadi kalau ada hukum dari hukum-hukum Allah membawa kebaikan untuk mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Jadi karakter orang-orang munafik itu adalah mengambil dalil dari Al-Quran ketika itu menguntungkan mereka. Jadi mereka mengambil ketaatan itu, mengambil hukum dari hukum Allah itu bukan karena seperti orang beriman itu sami'na wa ata'na, tapi mereka ini datang mengambil Al-Quran itu ketika itu dapat meningkatkan keuntungan bagi mereka gitu. Seperti ayat yang disebutkan tadi kan. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita karakter orang munafik itu, ketaatannya itu bukan karena ikhlas kepada Allah, bukan semata-mata seperti yang disebutkan tadi sami'na wa ta'na, tapi karena ada kemaslahatan di situ. Jadi ini juga karakter yang perlu kita ketahui, sehingga kalau ada orang-orang yang seperti ini, kalau ada maslahatnya bagi mereka, mereka ambil dari Al-Quran. Kalau bahasa kita lebih mudah memahaminya, ayat itu jadi dalih aja ya Ustaz ya. Jadi dalih untuk membenarkan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Dan mereka tidak mengambil itu karena taat sama Allah dan kepada Rasul, tapi semata-mata mereka melihat di situ ada kemaslahatan mereka. Kemudian orang munafik ini juga suka berdusta, Ustaz. Jadi mereka banyak mengucapkan kedustaan ya, termasuk ketika mereka menolak syariat seperti yang kita sebutkan tadi kan, sering itu kita lakukan sekarang. Jadi mereka bersumpah, mereka berdusta. Bagaimana mungkin menolak syariat untuk kebaikan? Kan tidak mungkin ya Ustaz ya. Jadi ada perkataan ya, mereka menolak syariat itu karena untuk Indonesia lebih baik. Misalkan sering itu Ustaz ya. Alasan menolak syariat, alasan menolak Islam, gagasan Indonesia diselamatkan dengan Islam, syariat Islam mampu menjawab masalah. Mereka menolak ini keumumannya gara-gara itu tadi. Kalau syariat dipakai, Indonesia nggak ada lagi, Indonesia rusak dan macam bubar. Jadi ini artinya kan mereka menjadikan syariat itu bukan pembawa kebaikan, padahal hakikatnya kan membawa kebaikan ya Ustaz. Jadi ini juga harus kita waspada. Jadi kalau ada orang yang berani atau yang biasa bersumpah untuk menolak hukum Allah, maka kita harus menyikapinya dengan meninggalkan mereka. Tidak pantas untuk kita ikuti mereka. Karena Allah telah mengingatkan kepada kita tentang mereka ini. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai junnah. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Kan itu yang sekarang banyak terjadi saya. Jadi ketika kita tawarkan Islam untuk menjadi solusi bagi kehidupan, mereka justru bersumpah atas nama Allah agar manusia tidak mengikuti tawaran itu, ajakan itu dengan segala propaganda. Kemudian dan ada di partai-partai politik hari ini. Fenomena-fenomena seperti itu ada. Fenomena ini banyak ya Ustaz. Banyak sana. Ya, baik. Ada di LSM, ada di partai politik, ada di ormas itu. Ada pada ketokohan gitu ya. Karena merasa tokoh kan gitu. Maka kemudian dia sering berdusta atas nama Allah bahwa syariat itu tidak bisa membawa kebaikan untuk Indonesia dengan fakta Indonesia yang beragam lah, macam segala. Maka Rasulullah telah pernah mengatakan yang lebih beliau khawatirkan sebenarnya bukan Dajjal ya, tapi adanya para tokoh. Kullu munafiqin alimil lisan ya, setiap munafik yang pandai bicara ya. Yang mereka menyesatkan umat. Iya. Iya, seperti itu ya. Jadi ya Ustaz. Mungkin yang lain satiri yang berikutnya. Saya kira cirinya udah banyak ya tadi Ustaz Ajanul juga ya. Jadi yang berikutnya penting kita pahami dari ayat ini adalah kemunafikan itu tidak lain membawa musibah. Jadi bagaimana kita berharap kedamaian, berharap kemakmuran, berharap keamanan gitu, terbebas dari musibah ya. Sekarang kan kita banyak kali musibah ya saya, bencana dan lain sebagainya.
kalau kemunafikan ini atau sikap munafik ini atau keberadaan orang-orang munafik ini malah jadi panutan kita. Jadi kalau kayak di negeri kita kan seolah-olah yang jadi rujukan itu mereka-mereka yang berani menolak hukum-hukum Allah ya Ustadz ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa membawa negeri kita menuju keberkahan yang sering kita doakan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau seruan Islamnya ditolak gitu. Nah, kalau seruan syariatnya diprovokasi sebagai pembawa keburukan gitu. Seruan syariatnya dianggap sebagai upaya makar. Ini nggak akan mungkin negeri kita bisa keluar dari berbagai problemnya Ustaz. Karena Allah telah menegaskan itu tadi, fa in tawallau fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi kadang-kadang kita nggak merasa kalau musibah itu karena dosa kita kan gitu ya. Saya kira ini juga Seperti poin itu. yang penting untuk kita ketahui pemirsa TV yang dirahmati Allah, bahwa kemunafikan itu hanya akan mendatangkan musibah bagi kita dan bencana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kan baik. Para musisi film Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.